Shalom saudara-saudara, ketemu lagi. Sekarang ini saya ada di daerah namanya Maskot. Ya, ini daerah ini banyak orang Indonya ini ya. Daerahnya daerah Indo lah gitu ya. Saya mau cerita ya. Waktu itu saya pernah lihat satu wawancara ya. Jadi ada seorang tenaga medis tapi militer ya, dia bertugas di daerah peperangan gitu. Jadi waktu itu dia itu ketemu musuh gitu, ketemu musuh dan dia pikir kalau gitu ini musuhnya ini tak biarkan aja, nggak usah tak rawat biar mati. Nah kalau dia mati kan saya berjasa gitu loh kepada negara gitu. Nah dia ngomong gitu sama atasannya. Tapi terus dia heran, atasannya bilang, loh kamu harus ngerawat dia, kamu harus memberikan perawatan semaksimal mungkin gitu ya. Ya kalau setelah dirawat dia tetap mati ya sudah, tapi kita harus tetap memberikan yang terbaik. Loh dia heran, loh kenapa? Kalau ini kan musuh, biarin aja kan, kalau mati kan kita ini berkurang satu musuhnya gitu, paling enggak. Terus jawabannya dari atasannya itu membuat dia itu terkejut. Atasannya dia bilang gini, karena kamu itu sudah bersumpah demi kemanusiaan, dia bilang gitu. Wah saat itu saya itu baru menyadari, hati saya itu gitu loh. Ternyata sumpah itu nggak main-main loh. Ya sumpah itu sampai segitunya gitu loh. Bahkan sampai musuh pun kalau sakit ya tetap harus dirawat. Kalau dia sembuh ya sudah. Karena apa? Karena kamu telah bersumpah, gitu katanya. Jadi pada waktu itu saya dengan latar belakang seperti itu ya. Waktu saya baca Yesaya 20 ayat 5 kalau nggak salah ya. Itu hati saya itu jadi bergetar, saudara-saudara ya. Dia ayatnya itu bilang gini, aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allah, akulah Tuhan Allahmu. Ini Tuhan sendiri, Allah sendiri itu bersumpah bahwa dia itu adalah Allahnya kita, gitu ya. Itu tidak main-main, saudara-saudara. Ini saya tuh baru menyadari ya bahwa kita ini menjadi umat Allah itu bukan karena kita mengakui dia Allahnya kita, bukan, tapi karena justru sebaliknya, dia Allah itu yang bersumpah bahwa dia adalah Allah kita. Saya waktu itu pikir, ini saya ini memiliki satu dasar yang teramat sangat kuat ya. Saudara-saudara sadar nggak bahwa ada satu kuasa yang maha dahsyat, yang sangat kuat, yang menjadikan kita ini umat-umat Allah. Nah, bukankah ini adalah satu dasar yang sangat kuat untuk meletakkan iman kita, bahwa kita ini akan menerima pemeliharaan Allah, perlindungan dari Allah ya. Dan itu dasarnya sangat kuat, sumpah dari Allah sendiri. Tapi waktu saya baca ayat 15, saya itu jadi merinding lagi. Karena Allah berfirman gini, aku bersumpah bahwa aku tidak akan memberikan kepada mereka tanah yang melimpah susu dan madunya. Tanah perjanjian itu loh, itu tidak akan diberikan, dan itu juga dilakukan dengan sumpah juga. Ini juga adalah sumpah, dan artinya ini adalah sesuatu yang sama-sama kuatnya. Ya, ini adalah ada dua sumpah ya, tapi dengan nada yang berbeda. Yang satu adalah satu sumpah yang membawa kedamaian dalam hidup kita. Yang kedua adalah sumpah yang membuat kita itu tidak menerima tanah yang penuh kedamaian, yang melimpah dengan susu madu. Sebuah sumpah yang mengandung ancaman yang benar-benar sangat serius.
itu adalah kekuatan sebuah sumpah. Kalau kita mau menerima sumpah yang pertama, ya, maka kuncinya ada di ayat yang 19. Ya, bahwa ya, kita harus mengikuti ketetapan-ketetapannya Allah. Sebaliknya, di ayat yang ke-16, kalau kita tuh menolak untuk mengikuti ketetapan-ketetapan Allah, ya itu akan membawa kita menuju pada sumpah yang kedua. Dua sumpah ini sama-sama kuat, sama-sama mengikat. Saya nggak tahu gini, saudara-saudara ya. Saya nggak tahu saudara-saudara dulu sekolah minggunya ada di mana. Tapi dulu pada waktu saya sekolah minggu, itu saya ada diajari sebuah lagu ya, bahwa di dalam dunia ada dua jalan gitu ya. Sekarang ini sepertinya kita ada di persimpangan jalan itu, saudara. Ada dua sumpah di hadapannya kita. Sama-sama kuat, sama-sama mengikat, dan sama-sama serius. Pertanyaannya, my friend, mana yang akan kau pilih?